Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا واحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan tahmid alhamdulillah seperti setiap pagi kita melakukannya di Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidang. Kita bertahmid memuji Allah atas nikmat yang tak terhitung, tak terhingga, terutama nikmat duduk sejenak di rumah Allah sesudah salat fardu subuh yang merupakan sunnah kita di sini ya. Sunnah itu amalan kita di Masjid An-Nur ini sudah barangkali sudah 3 bulan dari bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram. Dan 5 bulan ya, masuk ke bulan ke-5 kita bertazkirah di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan Allah menilai langkah baik kita itu. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini menyambung apa yang disorot kemarin tentang isi khutbah Jumat terkait la ilaha illallah. Dalam Al-Quran la ilaha illallah itu dikatakan kalimah thayyibah. Dikatakan kalimah thayyibah. Kalimah itu kalimat lah bahasa kita ataupun ungkapan. Thayyibah itu yang indah, yang baik. Tidak ada kalimah seindah la ilaha illallah. Kalau kita bisa menyebutnya masa lucu, masa berdiri, masa bicara, kita tuh pilihan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalau kita berzikir di tengah khalayak ramai, bibir kita tidak bergerak, orang tidak tahu kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tidak tahu. Karena tidak ada huruf bibir ya. Kalau subhanallah, orang tahu kita bertasbih. Kalau alhamdulillah, Allahu Akbar, nampak gerakan bibirnya. Karena ada huruf bibir. La ilaha illallah, tidak ada huruf bibir. Senang sekali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Dalam petikan ayat surah Ibrahim 25 ini dikatakan, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah, tercicir kahnya di situ ya. Tidakkah engkau perhatikan kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Betapa Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Dalam Quran dikatakan kasyajaratin thayyibah. La ilaha illallah yang ada di hati mukmin itu seperti sajarah thayyibah. Seperti pokok yang indah, pokok yang baik atau pohon yang baik. Dalam tafsirnya, pokok ini maksudnya pokok kurma. Diibaratkan keyakinan kita kepada la ilaha illallah yang wajib bertempat di hati kita itu bagaikan pokok katanya. Di mana kesamaannya, keserupaannya, asluha thabit. Satu, dasar dan batangnya berdiri kokoh. Pokok kurma nggak pernah tengok rebah. Macam pokok kelapa jarang rebah ya. Walaupun nggak lurus berdirinya, jarang rebah. Di kita sini ya. Kalau di sana pokok kurma kuat,
akar umbinya, batangnya yang terhunjam ke tanah itu kuat, sabit, kokoh. Begitu patutnya la ilaha illallah kita tuh kuat, strong, tidak mudah berubah. Bila kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tidak mungkin bertukar, tidak mungkin bertukar. Kecuali ada faktor-faktor lain lah ya. Berdirinya kokoh, kuat, wa farmuha fis sama. Cabangnya, dahannya, rantingnya menjulang ke langit. Macam mana kurma? Bagi yang biasa dilihat pokoknya ya. Begitu juga la ilaha illallah. Bedanya, nanti ada terangkan di bawah. Bedanya jauh beda ya. Tapi ada kesamaan, berdirinya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, itu ayat 24 ya, sekarang ayat 25. Tu'ti ukulaha kulahin. Pohon ini dengan izin Allah menghasilkan buah setiap saat. Bila orang sudah yakin kepada la ilaha illallah, imannya tidak berubah. Imannya itu berbuah setiap saat. Nanti akan diterangkan di bawah. Ini baru terjemahannya ya. Iman orang yang yakin kepada la ilaha illallah, kepada kalimat thayyibah itu akan berbuah. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar mereka mendapat pengajaran. Itu kita pikirkan. Oke. Sekarang kita lihat ulasannya. Dalam ayat terdahulu ayat 18, Allah menyatakan perumpamaan amal seorang kafir adalah bagaikan debu yang ditiup angin topan, hilang dan sirna sedemikian rupa. Ada ayat sebelumnya. Kita tak usah bicarakan sekarang. Kita terus pada ayat 24 saja. Sementara dalam ayat 24 ini perkataan dan amalan orang beriman adalah laksana pohon yang baik. Tutur katanya, tilawah Qur'annya, amalannya, langkah kakinya ke masjid contohnya, bangunnya di awal pagi. Sebelum ke masjid, mungkin bapak sholat tahajud, mungkin baca Quran di rumah, sebagaimana amalan Rasulullah dan para sahabat. Itu bagaikan pokok tamar katanya. Kita nukil di sini, ide ini diambil pada tafsir. Untuk ini Pak ya, idenya diambil pada tafsir ini, tafsir Imam Qurtubi. Ini induk tafsir Pak ya, 20 jilid nih, 20 volume. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalimat thayyibah dalam ayat itu la ilaha illallah katanya. Sementara pohon yang baiknya adalah mukmin itu sendiri. Itu satu pendapat Imam Ibnu Abbas, termasuk ulama tafsir yang tersohor. Kalau bicara tentang tafsir, bicara tentang tafsir Al-Quran, mesti pendapat dia dikemukakan dulu. Karena dia yang terdekat dengan Rasulullah dan dari kecil bersama Rasulullah dan pernah mendapat doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah memang mendoakannya. Para sahabat kalau ada masalah tentang tafsir Al-Quran mesti merujuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sementara menurut Mujahid dan Juraij, nama-nama ulama tafsir semuanya, rahimahumullah, kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu adalah iman. Iman orang, iman yang ada di hatinya ibarat kalimat thayyibah, ibarat pokok yang baik. Menurut Mujahid juga dan Ikrimah, semua ulama tafsir ya, yang maksudnya adalah pokok yang dimaksudkan dalam ayat itu ada pokok kurma. Karena itu yang dekat dalam kehidupan Rasul dan para sahabat waktu turunnya Al-Quran depan mata mereka. Bisa juga maksudnya batang kalimah yang terdapat dalam hati si mukmin, yakni iman si mukmin itu sendiri yang tertanam dalam hatinya seperti tumbuhnya pohon kurma.
Dan diserupakan juga dengan pahala amal ibadah yang naik ke langit bagaikan buah kurma. Nah, itulah kalau kita baca Quran, lapornya naik ke langit. Itu buahnya. Kita bertasbih, kita salat, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah buah yang naik ke langit. Naik ke langit. Malah terdapat dalam hadis riwayat Imam Anas, Rasulullah pernah menjelaskan iman itu seperti pokok atau pohon yang berdiri teguh katanya. Keimanan adalah urat nadinya, salat adalah tiangnya, zakat bagaikan cabangnya, siam atau puasa dahannya, anak-anak pohonnya adalah penderitaan pada jalan Allah. Orang beriman mesti tidak terhindar dari penderitaan. Itu katanya anak-anak pokok itu. Akhlak mulia adalah dedaunannya ataupun daunnya. Menjauhi perkara yang haram itu buahnya juga katanya. Ditambahkan lagi di sini contoh orang mukmin bagaikan kurma. Jika Anda mendekatinya, dia akan memberi manfaat kepada Anda. Kalau kita duduk dengan orang beriman, dia bisa mendatangkan manfaat. Jika duduk bersamanya akan memberi manfaat. Jika Anda bertukar pikiran dengannya, dia akan memberi manfaat. Persis bagaikan pohon kurma, segala kulit atau bahagiannya bermanfaat. Kurma itu macam kelapa lah ya, semuanya bermanfaat. Mulai dari batangnya, dahannya, daunnya, apalagi buahnya. Justru iman si mukmin berdiri kokoh dalam kalbu. Amal ibadat, tutur kata, tasbih dan lain itu menjulang ke langit bagaikan dahan kurma yang menjulang. Itu kata ulama tafsir. Itulah tasbih kita, zikir kita, amalan kita itu pada buahnya. Tidur, kemarin kita bilang ya, tidur orang beriman ibadah. Bangunnya, tidurnya, kerjanya ke sawah, ke ladang, diniatkannya sebagai ibadah, menjadi ibadah. Kalau pada niat ya, maka supaya amal harian ini, rutinitas kita ini bernilai ibadah, perlu kepada niat. Perlu kepada niat. Apa yang diraih dari keberkahan iman dan ganjaran iman, keberkahan iman dan ganjaran iman, begitu juga yang diraih dari buah kurma sepanjang tahun, termasuk kalau buah kurma itu banyak namanya. Paling kurang ada 5-6 namanya. Yang populer kita itu rutub itu buah kurma yang matah, balah itu yang mengkal, tamar itu yang sudah sempurna ya. Nah, begitulah contohnya. Jadi ibadah kita mulai pada sholat, kita masuk masjid, langkah kita itu sebagai ibadah buahnya. Kalau sempat sembahyang sunat dari masjid, buahnya. Kalau sempat sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, itu juga ibadah buah. Sembahyang fardunya. Di sini dibuat satu contoh tentang perinteraksian dengan Al-Quran. Ini paling hebat nih Pak ya. Dulu sudah pernah disebut seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir pernah bercerita, bernostalgia, Nabi Muhammad pernah katanya menjumpai mereka waktu mereka berada di Sufah. Sufah itu tempat penampungan sementara di masjid Nabi. Lalu Nabi memberi tawaran. Apa kata Rasulullah? Siapakah kalian yang ingin pergi setiap pagi ke pasar Budhan atau Al-Aqiq, lalu semasa pulang membawa 2 ekor unta besar gemuk gratis? Siapa yang mau berangkat ke pasar di pagi hari, pulangnya membawa 2 ekor unta gratis, gemuk besar, tanpa melakukan dosa dan tanpa memutuskan tali silaturahim, kata Rasulullah. Ada 2 nama pasar sana ya, Budhan satu namanya, Aqiq satu. Kalau di Arab tuh pasar itu semua ada di sana. Ada sayur, ada kuah, ada rempah, ada kurma, ada juga binatang ternak yang dijual.
ada ayam, ada daging, lengkap di sana. Jadi kata Rasulullah kepada penghuni Sufa yang menginap di samping masjid Nabi yang ditampung di sana, siapa yang mau berangkat di pagi hari ke pasar, pulang nanti buat buka besar gemuk. Subhanallah, subhanallah. Kata sahabat, respon kami katanya, wahai Rasulullah, kami semua mau tawaran tersebut, kata sahabat. Jadi baginda menjelaskan lagi, kalian hanya perlu berangkat pada pagi hari ke masjid, lalu mempelajari atau membaca 2 ayat kitabullah Azza wa Jalla, baca 2 ayat Quran. Tidak ada orang baca 2 ayat Qurannya. Paling-paling kalau baca Quran 4 ayat. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, 3 ayat. Tidak ada yang 2 ayat. Tapi kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid membaca ayat Quran 2 ayat saja, itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang besar yang gemuk. Kalau 3 ayat seperti surah Al-Asr tadi, lebih baiklah 3 ekor unta besar gemuk. 4 ayat seperti surah Al-Ikhlas, itu lebih baik daripada 4 ekor unta. Malah jumlah ayat lain yang lebih baik dari unta sebanyak itu. Kalau dibaca suratul Mulk 30 ayat, surah Yasin 83 ayat, surah Al-Waqiah 96 ayat, surah Al-Waqiah 96 tambah dengan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, jumlahnya 100. Satu ayat Al-Quran dibaca di pagi hari di masjid, nilainya seekor unta besar gemuk. Coba dilihat di internet ya, sekarang nilai unta yang termahal sampai 200 juta rial atau 53.229.633.80 sen dengan dolar Amerika, atau dengan rupiah Indonesia lebih 862 miliar rupiah seekor unta. Subhanallah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena orang kita selalu ingin nilai yang nampak, yang real, yang bisa dilihatnya. Artinya apa? Seekor unta yang besar gemuk itu dengan harga sekarang lebih mahal pada kereta yang paling mewah, mobil yang paling mewah. Kereta itu bahasa Indonesia kereta ya. Nah, di sini mobil lebih mahal daripada mobil yang mewah. Tengok ya, datang ke masjid di pagi hari, jangan lupa membaca Quran. Kalau satu ayat tidak dibaca, berarti 862 M hilang. Subhanallah. Berarti tidak berbuah. Pokoknya tidak berbuah. Subhanallah. Jadi kita bisa merepot ini. Kalau baca Quran bisa baca Quran sebelum subuh, atau menunggu kamat, atau sesudah salat subuh. Ada jemaah kita yang rajin duduk di sini ya, sampai temunya sampai duha. Inilah contoh buah manis iman si mukmin saat datang ke masjid, khususnya di pagi hari. Kenapa kita sebut nilai-nilai ini? Memang ada dalam hadis. Nabi mengatakan sedemikian. Lafaz hadisnya katanya, naqataini qaumawaini, katanya 2 ekor unta besar gemuk. Qaumawaini itu unta yang terbaik zaman Nabi. Sekarang lain pula istilahnya. Subhanallah. Berikut ini tentang salat sunat sebelum subuh.
Sementara salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini hadis Imam Muslim. Tadi tentang unta itu hadis Sahih Muslim, ini pun hadis Sahih Muslim. Kita selalu dengar ini ya. Rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat. Kalau kita lakukan mungkin 2 menit, paling lama 3 menit. Lebih baik nilainya pada dunia dan segala isinya. Itu baru sholat sunatnya. Apalagi sholat fardunya. Sholat fardu mungkin 100 kali sholat sunat atau lebih. Maka ada seorang ulama membuat analisa kalau Bapak datang sholat subuh katanya. Kalau Bapak datang sholat subuh, Bapak takbir Allahu Akbar. Setelah imam baca bismillah, Bapak terlambat 15 detik, 20 detik, imam sudah takbir Allahu Akbar. Dah baca bismillah, baru Bapak takbiratul ihram. Masbuknya takbiratul ihram bersama imam. Itu dibincangkan oleh ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali mengatakan kerugian yang dialami orang yang terlambat takbir bersama imam, kerugian yang menimpanya kalau dikumpulkan kekayaan dunia ini tidak terbayarnya, tidak terbayar, tidak bisa dibayar. Artinya kerugian orang yang lambat takbir bersama imam itu lebih sebanyak seisi dunia ini. Subhanallah. Macam mana kalau tak datang sholat subuh ya? Itu maka Nabi Muhammad seperti yang selalu disebut pernah terjadi setelah sholat subuh baginda bangkit menanya orang yang tak datang sholat. Karena sholat subuh itu membuktikan keimanan dan kecintaan orang kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada contoh tentang baca Quran di masjid tadi, kemudian tentang sholat fardu berjamaah dan tentang dua rakaat sembahyang sunat sebelum subuh. Kita angkat di sini sebagai contoh ya, menunjukkan bahwa inilah di antara buah manis iman yang perlu kita perhatikan, yang akan kita bawa menghadap Allah. Rumah akan tinggal, suami istri akan berpisah, ayah, ibu dan anaknya, kakek, nenek dengan cucunya, masing-masing akan menghadap Allah satu persatu, tidak ada yang sama-sama menghadap ya. Jadi yang akan kita bawa adalah nilai-nilai inilah buah manis iman yang selalu terangkat ke langit setiap hari. Kita akan kita bawa menghadap Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nota ini masih ada masih ada kebetulan nanti dikasih yang sudah diedit ya, masih ada masih direvisi lagi. Nanti kalau sudah dikasih lagi menjadi maaf, apalagi yang belum mendapat begini mungkin besok akan menyusul ya. Jazakumullahu khairan. Innahu fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.